Duta TV, inspirasi Banua. Ya, bisa kita melakukan. Astagfirullahaladzim. Tem. Timnya Bang Yajin mana? Bang Yajin. Berbicara tentang Gunung Ronggeng, Martapura, Kabupaten Banjar, identik sebagai tempat yang sering terdengar suara gaib dari alunan musik gamelan. Bahkan cerita ini tersohor hingga ke seluruh masyarakat Kalimantan. Menurut informasi dari salah satu warga sekitar, di tempat inilah mitos dan semua cerita misteri di Gunung Ronggeng berasal. Dari penampakan cahaya besar dan kejanggalan dari air sungai yang berubah berwarna merah, serta misteri yang lebih terkenal yaitu sering terdengarnya suara gaib alunan-alunan musik gamelan. Karena aku pindah dari di lapangan kapal terbang tuh sini suruh menunggu tanahnya tahun 93. Sudah itu dia orang tua di sini boleh bujur-bujur ikam anak melihat menekan bujur wani kini kan malam Jumat lewon hadapi kam dinya jam 1 tuh kini di atas masjid tuh sebelum ada masjid kayak bulan tuh bang naik kira-kira 40 meter jalannya berjalan tuh kalau menikah bujur-bujur wani kau sebutin tangan aja kata kau bergrewet ya injep jalan tadi nih bagi kita cangangi tadi
kayak yang patung tuh Bang, lagi kita. Jadi 4 meter bawah nih kelihatan tanahnya. Nah, betul anak nyebrang lah sungai. Pecah kayak marcon. Banyu ini nah, banyu di sungai 3 meter lebarnya ini nah, panjangnya berapa ratus meter tahu. Bisa beribuan, ban 3 kepala dah. Banyunya abang. Kemanusiaan ini banyunya habis. Kemana larinya batu mana apa ngarannya nih? Jarang sambat orang merah delima kah? Nah, yang merah delima kalau sambatannya. Nah, itu akuan. Sedang aku nah. Kalau bang abang kan putih gua. Tapi kita anak abang pula. Mendengar kelonengan ini sudahnya kami di sini bang. Bakawanan marik. Anak 8 malam mendengar bunyi gamelan. Gamelan doang, kada ada orangnya lagi, kami aja. Kami seperanakan aja. Mamanya nih kalau memadahkan anaknya aja, mana aku ngajarin Mayang Sari. Kami, mamaku, awan aku, kami anak belas dendam. Iya, karena kami matinya diperkosa orang dinya. Di Gunung Ronggeng. Gunung Ronggeng nih. Tapi di mana diperkosa juga kada memadahkan. Cuma di Gunung Ronggeng judulnya. Cuman jadi dinamakan Gunung Ronggeng ini karena setiap apa aja Bang? Setiap malam Jumat, malam Senin, berbunyi klonengan itu. Nah, itu. Dan itu semalaman bunyinya Pak. Nah, semalaman kita mendengar dan Mbak Isa sudahlah. Nah, tapi di mana mendengarkan bunyinya ada tahu. Tapi mbak kita intipakan bertambah nyaring, mau keluar rumah ada apa takutan aja lah, ngarinya sunyi, padang hutan di sini. Lokasi yang terlihat masih diselimuti rumput-rumput liar dan pohon-pohon besar, serta terbentangnya aliran sungai yang cukup deras ini dipercaya memiliki aura mistis dan energi gaib yang sangat besar. Dan kami akan mencoba melakukan penelusuran gaib tentang kejelasan mitos dan cerita misteri di kawasan Gunung Ronggeng ini. Pemirsa Misteri Bahari Survei Haifa bersama Bang Yajid kali ini tepatnya di daerah Gunung Ronggeng. Kenapa Haifa sama Bang Yajid sangat tertarik ke daerah sini? Karena begitu banyak mitos ya Bang yang kita dapat di daerah sini. Bukan tentang mitos yang kita belum pasti, tapi juga ada mitos yang saat ini pasti baru saja kita dapat dari masyarakat tadi ya Bang ya. Dan di sini saat ini kenapa Haifa akan melakukan survei pada siang hari, karena akan memastikan dulu tentang lokasi di sini. Dan menurut Bang Yajid sendiri nih Bang, saat ini kan kita sudah berada di tepi sungai yang konon dari cerita masyarakat tadi juga sempat ada sesuatu yang pernah aneh di sungai ini ya Bang ya. Kalau menurut Bang Yajid sendiri sekarang seperti apa nih Bang? Ya, walaupun sekarang masih belum terlihat ya, namun dari segi aura dan dari segi energi entah itu negatif dan positif sudah berasa dari aliran sungai ini. Dari aliran sungai. Itu yang pertama sih yang saya rasakan. Tapi kalau untuk sosok sejauh ini Haifa belum melihat sih ya Bang ya. Tapi kita kurang tahu untuk nanti malam kalau kita lakukan penelusuran di sini, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Namun banyaknya mitos yang ada di lokasi ini, salah satunya pemirsa Misteri Bahari juga perlu ketahui kenapa tempat ini dinamai Gunung Ronggeng. Karena dulu sering sekali terdengar adanya musik-musik gamelan Bang di lokasi ini. Tapi kita masih kurang tahu ya Bang ya. Mungkin kita bisa dapatkan suara itu atau penampakan sosok yang lain mungkin ya Bang ya pada malam hari nanti. Jadi pemirsa Misteri Bahari juga bakal harus saksikan penelusuran kita pada malam nanti, dan kita bakal ketemu lagi di sini dan balik lagi ke sini malam ya Bang ya. Ketakutan dan keresahan
yang membuat warga sekitar menjadi cemas, membuat tim Misteri Bahari merasa tertantang untuk mengungkap misteri gaib yang ada di lokasi ini. Dan pada malam hari ini, saya bersama tim Misteri Bahari akan mengungkap fenomena gaib yang ada di lokasi ini. Rasa takut di dalam diri bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Saya Haifa Oktaria, inilah Misteri Bahari. Pemirsa Misteri Bahari, saat ini Haifa bersama Bang Yajid sudah tepat berada di lokasi buat penelusuran kita malam ini Bang, yaitu Gunung Ronggeng yang sebelumnya tadi siang Haifa sama Bang Yajid juga sudah sempat melakukan survei di lokasi ini. Namun pada saat siang hari kita tidak menemukan apapun ya Bang ya. Jadi pada malam hari ini kami kembali untuk mencari eksistensi dari mitos dan cerita masyarakat yang kami dengar di lokasi ini. Jadi pas tadi itu Bang, kita mulai nyebrang dari sungai yang di depan, Haifa sudah kayak ada melihat orang perempuan pakai selendang warna hijau. Pas Haifa mau naik ke arah sini kan mau nyebrang, sudah ada lihat perempuan, tapi kurang jelas sih karena tertutup sama pohon-pohon gitu Bang. Juga sedikit Haifa mau menjelaskan, menggambarkan secara global tentang mitos yang sudah tidak asing lagi terdengar di lokasi ini. Kenapa tempat ini dinamakan Gunung Ronggeng? Karena seringnya terdengar musik-musik gamelan ya Bang ya di lokasi yang saat ini Haifa Bang Yajid sudah berdiri. Jadi di lokasi inilah dulu masyarakat sekitar selalu mendengar suara-suara musik gamelan. Dan kalau misalkan katanya semakin kita mendengarkan suara itu semakin jelas seperti itu ya Bang ya. Dan mitosnya juga kenapa sampai seringnya terdengar musik gamelan di lokasi ini, dulu katanya pernah ada seorang penari ronggeng ya Bang ya, penari ronggeng yang pernah diperkosa lalu dibunuh di lokasi ini. Namun kita masih belum tahu pasti tentang kejelasan mitos itu, jadi sekarang penelusuran kita hari ini buat mengungkap misteri itu. Dan sekarang saat Haifa pertama tadi sudah sempat menjelaskan sosok yang di depan itu saat ini kalau saat ini yang Haifa lihat ada di sebelah kiri Haifa. Ya, jadi kalau Haifa melihat sosok perempuan, dan saya pribadi sebelum kita menyeberang sungai tadi, malah saya melihat sosok ada 3 sosok laki-laki ya, 3 sosok laki-laki yang mana laki-laki itu tidak memakai baju, namun memakai celana, tetapi celananya semuanya memakai celana warna kuning. Ya, tapi posisinya tepatnya di mana? Pas berdiri di atas sungai ya, di atas apa? Seberang sini sebelum kita menyeberang ya, sebelum kita menyeberang tadi. Pas kita masuk menyeberang, lari ke sini entah kemana, nggak terlihat lagi sih sebenarnya sosok. Sekarang sudah tidak terlihat lagi ya. Dan saat ini Haifa mau sedikit menggambarkan dulu tentang sosok yang perempuan yang Haifa lihat, yang selendang warna hijaunya diikatkan di sini, di pinggang, bagian pinggang. Cuma sejauh ini dia hanya menatap kita, tidak ada mau melakukan suatu penyerangan energi negatif, tapi sejauh ini hanya ini ya Bang ya. Kalau kita langsung ke bagian dalam buat menelusuri lagi, kita langsung ke dalam. Astagfirullahaladzim. Bahari, saat ini Haifa bersama Bang Yajid sudah memasuki area dari Gunung Ronggeng yang semakin dalam lagi. Dan tadi pada saat kita mau jalan ke sini Bang, Haifa ada melihat satu sosok yang sebelumnya dijelaskan oleh Bang Yajid. Posisinya tadi di sana, pas Haifa lagi berdiri di sana, pas mau jalan ke arah sini ada melihat Bang, dia pakai celana kuning kayak kuning keramat kayak gitu. Dan bener-bener nggak pakai baju. Saat kita jalan ke sini, mata dia tetap mengikuti ke arah kami berdua. Rambutnya sih
sama seperti laki-laki biasanya, tapi badannya agak hitam ya Bang ya. Iya. Dan cuma hanya melihat satu, sebelumnya Bang Yajid melihat 3 ya Bang. Iya, kalau Haifa bisa melihat, ada di samping kiri Haifa, tepat di atas pohon itu Di atas pohon. ada 2 sosok yang sisanya. Sisanya, oh iya benar Bang, tadi nggak sempat melihat ke arah pohon. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini sosok yang 2-nya lagi ada di atas pohon, di bagian ranting yang sebelah kiri sini, dan di depannya lagi juga sosok tersebut sama, dengan pakaian yang sama, perawakan dan sosoknya sama. Bang, kalau kita lakukan tahapan mediumisasi di sini gimana? Iya, bisa kita melakukan. Astagfirullahaladzim. Pemirsa Misteri Bahari, ini ada pada saat kita mau melakukan tahapan mediumisasi, tiba-tiba ada salah satu sosok yang langsung masuk ke sini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Bang. Kenapa? Bang, hati-hati Bang. Bang, hati-hati Bang. Yang punya badan kasihan. Bang, hati-hati Bang, hati-hati. Hati-hati Bang. Hati-hati Bang. Yang punya badan kasihan. Misteri Bahari, saat ini 2 sosok tersebut terus berusaha menyerang Bang Yajid secara bertubi-tubi dan tidak melepaskan badan Bang Yajid. Kita masih belum tahu apa alasannya mereka seperti ini, mungkin karena mereka merasa terganggu, tapi itu belum pasti. Tenang ada? Bang Yajid berusaha untuk menenangkan 2 sosoknya dulu, baru kita berusaha ajak komunikasi. Kami minta maaf kalau kedatangan kami ke sini mengganggu, tapi niatan kami yang pertama bukan itu. Kami minta maaf. Saya mewakili semua yang ada di sini meminta maaf kalau mengganggu semua bangsa Anda yang ada di sini. Mengganggu. Iya, kami minta maaf. Kami di sini terganggu, taulah. Iya, kami minta maaf. Tapi yang pasti niatan kami bukan itu. Kami mau mencari informasi aja tentang Gunung Ronggeng ini. Mungkin di antara Anda berdua ada yang bisa menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi kepada kami. Sebelumnya Anda dengan siapa? Kita bisa komunikasi baik-baik. Kenapa yang tahu? Saya lebih sopan manggilnya apa? Biar saya lebih sopan manggilnya apa? Pian sudah lawas lah di sini. Awas sudah. Bisa Pian ceritakanlah sejarah tentang tempat ini, kenapa sampai dinamai Gunung Ronggeng? Lu anak minta kepastiannya aja. Gua kada kawa. Kenapa? Ada yang sarek. Siapa yang sarik? Siapa? Itu siapa? Beliau itu siapa yang berdiri di situ siapa? Beliau siapa? Kenapa? Sedikit aja kasih informasi sejarahnya aja. Kenapa tempat ini sampai dinamai Gunung Ronggeng? Sidin udah beriakan. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Kami kada tahu juga. Itu siapa? Beliau itu siapa? Terus kalau sosok Pian diganti dengan beliau bang, kira-kira beliau mau menyampaikan informasi lawan kami. Sedikit aja. Beliau ada sarik bang. Ada bang. Sedikit aja. Kan kami kada minta yang macam-macam, minta informasi aja. Kenapa sampai dinamai Gunung Ronggeng? Apa bujurkah yang masyarakat sini kisahkan kalau dulu di sini pernah ada penari yang sampai dibunuh lalu diperkosa lalu dibunuh? Bujur, itu bujur.
cerita yang lebih jelas coba nggak ya Pak? Ini lagi memisahkan. Kenapa? Jadi sampai dulunya pernah menari di sini, alasannya kenapa? Apa di sini dulu tempat memang dasar tempat Gesan menari kah? Di sini perkampungan. Terus selain perkampungan Bang, terus di sini kenapa sampai adanya pernah tarian ronggeng di sini? Atau masyarakat di sini memang yang perempuannya selalu menari kah di sini memang atau seperti apa? Memang banyak yang menari dulu di sini. Terus sampai kejadian diperkosa lalu dibunuh itu kayak apa kisahnya? Dia siapa? Itu yang menari. Kenapa? Alasan sampai dibunuh itu kenapa? Kenapa? Dia kenapa? Apakah ada punya salah atau seperti apa? Karena ada yang sama dia. Ada yang suka. Ada yang suka. Terus penarinya menolak gitu. Setelah menolak lalu Oh, dia tarik. Dipaksa. paksa. Terus Terus dia diperkosa. memangnya dulu kan katanya di sini perkampungan, memangnya tidak ada yang mendengar atau tidak ada yang membantu sampai diperkosa lalu dibunuh, Sekat. disekap. Mulutnya ditutup. Kenapa sampai sering sekali terdengar musik gamelan di tempat ini, itu kenapa? Karena dia yang menari. Kenapa dia sampai sekarang bisa menari di tempat ini? Karena dia mati penasaran. Kalau kami boleh tahu, acara ronggeng itu diadakan setiap apa? Apakah itu acara rutin atau bagaimana? Atau ada hari-hari tertentu Saat dia mau nari saja. saat dia mau menari saja? Biasanya waktunya kapan? Kadang ada yang mau Jumat. Yang dulu yang pernah dibunuh dan diperkosa itu ada berapa perempuan? Satu aja? Atau ada beberapa mungkin? Saya tahu cuma dia. Yang tahu cuma dia ya. Dan setelah dia dibunuh, apakah waktu itu sempat ditemukan oleh warga di sini? Lama-kelamaan ditemukan. Tapi sampai sekarang masih katanya mau balas dendam seperti itu ya. Sampai kalau Anda bisa tunjukkan sosoknya sekarang di mana sih? Kalau sembunyi, sosoknya sendiri seperti apa? Lebih jelasnya seperti apa? Saya kebayang. Memakai kebaya lalu cantik. Kenapa tadi Anda sampai bisa menyerang rekan saya? Apa salah? Kami terganggu. Ganggu. Terus kita melihat semua. Kalau sosok Anda sendiri seperti apa? Apa tahu. Ya, untuk kejelasannya aja. Biar saya di sini tahu seperti apa. Kalau Anda sendiri apakah bisa sering mengganggu masyarakat di sini juga, mungkin dengan cara lain selain lewat gamelan, musik gamelan yang sering terdengar di sini? Cuma menampakkan diri saja. Dengan cara seperti apa? Kalau ada yang lewat, saya menampakkan diri. Kenapa? Berarti Anda suka ganggu manusia? Ada? Mereka lemah imannya. Yang pribadi, aku mau menjelaskan sedikit sosok yang ada di depan Haifa saat ini. Sosoknya sudah berbeda dari sosok yang awalnya merasuki tubuh kru kita. Jadi saat ini yang Haifa lihat, menurut penglihatan Haifa, sosoknya sudah berbeda, yang memberikan kita informasi berbeda dengan sosok yang sebelumnya. Haifa mau kok. Kalau mau bisa kita komunikasi, bisa komunikasi. Apa? Mau mencari informasi tentang Gunung Ronggeng, mungkin bisa Anda ceritakan
sejarah singkatnya tentang Gunung Ronggeng ini seperti apa? Dia kan sudah menceritakan. Jadi sejarahnya belum diceritakan karena nggak berani katanya karena ada sosok di sana yang dia takuti. Mungkin Anda bisa lebih jelaskan jauh lebih detail lagi dari sosok yang ada sebelumnya. Bang Yajid kenapa? Filmnya Bang Yajid mana? Filmnya Bang Yajid mana? Gimana nih? Udah Bang Yajid dulu gimana? Kenapa ketawa? Kenapa? Saya minta maaf kalau kedatangan saya ke sini mengganggu, saya minta maaf. Saya minta maaf, tapi tolong jangan sampai celakakan semua yang ada di sini. Kalau yang ada di sini, saya mewakili yang ada di sini. Minta maaf. Kalau salah satu dari kami ada yang melakukan kesalahan, saya minta maaf. Tapi tolong jangan celakakan satupun di antara kami yang ada di sini. Itu kenapa? Anda apakan? Itu bukan saya. Siapa? Itu siapa? Kenapa sampai menyerang seperti itu? Kami kan tadi datang baik-baik. Cuma mau minta informasi aja tadi. Sudah komunikasi baik-baik kan? Mungkin Anda bisa ceritakan kenapa alasannya sampai menyerang dengan energi negatif seperti itu. Dia ingin menguji kekuatannya. Menguji kekuatannya harus dengan menyerang seperti itu. Iya. Kan datang ke sini tadi baik-baik, bukan mau saling serang menyerang. Mau cari informasi aja, mau cari tahu tentang sejarah Gunung Ronggeng ini. Mungkin Anda bisa ceritakan kembali sejarah kenapa tempat ini sampai dinamai Gunung Ronggeng. Ini adalah Tempat siapa? Apa karena seringnya terdengar musik gamelan di sini, atau memang dulu banyak penari yang ada di sini sampai sekarang dinamai daerah Gunung Ronggeng? ya. Mungkin Anda bisa ceritakan lagi. Terus Anda bisanya apa? Menyerang manusia, itu aja. Emangnya kenapa kalau misalkan gimana? Anda bisa kasih informasi nggak? Kenapa? Emangnya yang di situ siapa sih sampai ditakuti sebegitunya oleh Anda? Sampai menyerang rekan saya seperti itu? Dia. Siapa itu? Siapa emangnya harus dihormati? Kenapa? Ini yang harus dihormati. Iya, beliau itu siapa? Jadi disebutkan. Kenapa? Ini gimana? Timnya Bang Yajid, selain Bang Yajid ada yang bisa menetralisir. Ini dia turut kita dulu, biar kita fokus ke Bang Yajid. Jangan dilawan, Be. Dilawan.
Ya, pemirsa Misteri Bahari, sejauh ini energi yang ada di lokasi ini benar-benar kuat sekali. Haifa sempat mendapatkan energi negatif juga, sesak banget tadi sempat nafas Haifa, dan Bang Yajid juga sampai saat ini masih kondisinya masih seperti ini, tapi juga dibantu dengan tim Bang Yajid yang lain. Pemirsa Bahari yang ada di rumah bisa saksikan sekarang kondisi Bang Yajid saat ini tiba-tiba seperti ini, dan tadi Haifa juga sempat merasakan nafas yang susah sekali ditarik, karena sejauh ini berusaha pelan-pelan buat jalan. Misteri Bahari tadi.
Ya, pemirsa Misteri Bahari tadi Bang Yajid sempat kena serang negatif atau seperti apa? Mungkin Bang Yajid bisa Ya, jadi entah di mana masuknya tadi nggak terlalu merasa juga ya, pas tiba-tiba serangan karena serangan dua tadi ya, sampai tersungkur ke belakang, tapi entah di mana masuknya, padahal nggak sudah hampir ditutup semuanya, tapi dari sosok dari celah mana bisa masuk gitu nah. Mungkin akibat hentaman fisik ya, mungkin mediator tadi kan langsung hantam fisik ya, kena dada ya. Dan melakukan tahapan mediasi mereka sudah menyerang Bang Yajid duluan ya. Dan itu sempat merasakan apa Bang? Ya, jadi mula-mula rasa ada yang mengganjal di dada ya, terus sesak, nggak bisa napas. Tadi sempat sama kayak yang Haifa rasakan juga, mau ngomong tapi kan nggak bisa karena nafas aja susah, apalagi buat ngomong. Itu sejauh ini gimana Bang? Sejauh ini mungkin sudah terkendali, namun walaupun ada sebagian yang masih kena Ya, tadi kan sempat membantu Bang Yajid juga untuk mungkin energinya tertransfer ke ya, sana. ke sana. Kita bisa dekati. Ya. Hari tadi timnya Bang Yajid sempat membantu Bang Yajid juga untuk menetralisir energi negatif yang sempat masuk ke dalam tubuh Bang Yajid, yang membuat nafas Bang Yajid sempat sesak, dan feedbacknya sampai ke timnya Bang Yajid juga. Cuma saat ini masih netralis Ya, juga ya Bang. menetralkan tubuh ya. Jadi mungkin akibatnya pasti lemah. Pasti lemah, jadi sudah nggak ada lagi mungkin, cuma efeknya kan pasti lemah juga. Kali memang Haifa memang merasa sosok yang benar-benar memiliki sendiri. Jadi sempat udah netral, sekarang udah ada kesenangan lagi. Penyakit sejauh ini masih berusaha untuk menenangkan sosok tersebut. Bari, Bang Yajid masih berusaha untuk menetralisir sosok tersebut dulu, karena takutnya nanti bakalan ada kejadian yang seperti tadi. Jadi saat ini sosok tersebut dinetralisir Bang Yajid dulu agar tidak terjadi sesuatu yang seperti tadi. Timnya Bang Yajid mana?
Ingin usaha Anda semakin berkembang, produk usaha Anda diterima konsumen, atau kegiatan dan usaha Anda dikenal masyarakat? Kami siap membantu Anda menjadi mitra bisnis untuk mengembangkan dan mempromosikan usaha serta kegiatan Anda. Hubungi Duta TV, Inspirasi Banua. Ya, pemirsa Misteri Bahari, tadi setelah kami sempat melakukan penelusuran dan mediumisasi, bukan mediumisasi juga ya Bang ya, secara tiba-tiba dan Bang Yajid juga sempat mendapatkan energi negatif, Haifa pun juga begitu. Di bagian belakang saat ini kita sekarang sudah berada di bagian depan yang sebelumnya kita sempat melakukan penelusuran ya Bang ya. Tadi Bang Yajid sempat memberikan Haifa informasi ingin sekali melakukan penelusuran di bagian depan ini. Ada apa Bang? Ya, jadi kenapa ya yang membawa naluri saya untuk kita lebih menelusuri di bawah sini, karena yang saya rasakan aura yang sebenarnya ya, aura gaib, aura entah pokoknya semua bersumber dari bawah sini, yang lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi kalau dari segi sosok sebenarnya kalau kita bisa membuka mata lebih jelas lagi, malah di bawah sini yang lebih nampak nampak dan lebih banyak sosok-sosoknya. Apalagi di area-area bambu. Iya. Tadi Haifa sempat ada lihat hanya satu sosok perempuan yang sempat di sini. Namun di belakang saat ini ada dua lagi sosok perempuan. Bagian sana di samping pohon bambu yang belakang itu ada dua sosok perempuan memakai pakaian kebaya, cuma hanya kebaya seperti zaman dahulu berwarna putih dengan sarung yang berwarna kuning juga, sama seperti sosok laki-laki yang belakang tadi ya Bang ya. Tapi di sini identik dengan perempuan ya Bang ya, beda dengan perempuan di belakang tadi yang sempat banyak kena serangan yang memang cukup besar juga. Kalau menurut penglihatan Bang Yajid sendiri? Ya, jadi kalau kita bisa kembali ke masa lalu atau flashback ke masa lalu ya, di sini memang kalau dari segi kehidupan manusia memang nggak ada, tapi kalau dari segi kehidupan gaib banyak. Nah, jadi kan kehidupan gaib adanya aktivitas, adanya kinerja di sini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Saat ini aktivitas mereka ini selain menatap kita, apa yang Abang lihat untuk flashback ke belakang? Ya, jadi yang mereka lakukan di sini ya selayaknya seperti manusia biasa. Mereka santai, mereka anak-anak bermain, yang lain santai melakukan kegiatan seperti biasa lah, seperti manusia biasa. Kita manusia juga ya. Ya anggaplah sebuah adanya sebuah kehidupan. Ya, anggaplah adanya sebuah kehidupan, namun kehidupan gaib. Kalau kita lakukan tahapan mediumisasi lagi, ya bisa, kita bisa melakukan lebih untuk mengungkap lagi masalah sosok-sosok yang ada di sini dan mitos-mitos yang ada di sini, mungkin kita bisa melakukan proses mediumisasi ya. Yang pemirsa Misteri Bahari, karena rasa ingin tahu yang cukup besar tentang lokasi. Ya, jadi apa mereka ini mengetahui Bang, kita mau cari informasi tentang mereka. Saat ini ada lagi salah satu person yang tiba-tiba hati-hati Bang, hati-hati Bang. tenang ada. Ada dua sosok lagi secara tiba-tiba yang memasuki tim kita. Saat ini ada dua sosok sekaligus yang kembali merasuki tim kita dan berusaha untuk menyerang Bang Yajid juga, sama seperti sosok yang lain. Tapi sejauh ini Bang Yajid juga terus berusaha untuk menenangkan dua sosok ini. Padahal kita tadi memang mau melakukan tahapan mediumisasi, cuma sepertinya kayak mereka yang mengetahui kita mau mencari informasi tentang mereka, kita bisa ke Bang Yajid sekarang.
Jangan dilihati, jangan dilihati. Pak, jangan dipegang. Apa kabur? Jangan terleser. Jangan terleser. Anda kenapa? Orang datang baik-baik, kenapa? Saya sudah cukup berurusan dengan Anda. Kami cuma mau cari informasi ke sini. Menantang lagi. Tidak ada yang menantang. Dia. Kenapa saya harus diam? Saya kan mau tanya tentang tempat ini. Saya berurusan dengan kakak. Saya kan juga berurusan dengan Anda. Saya mau cari informasi tentang tempat ini. Saya mau. Kenapa? Anda tadi sudah obrak-abrik kami di sini. Yang obrol-obrol bukan siapa saya tanya. Saya kan datang ke sini baik-baik. Ada Semuanya minta kesini. izin. Harus izin dengan cara yang seperti apa? Dengan orang lain. Pemirsa Misteri Bahari, Badan Mediator keluar kasap. Bisa kamera bisa fokus. Kita mau cari tahu tentang tempat ini. Kalau kami salah, kami minta maaf. Tapi tolong jangan sampai celakakan seperti itu. Ya, dulu kan katanya di sini disebut Gunung Ronggeng karena tadi sudah dapat informasi kami. Di depan kan ada sungai. Katanya di sungai itu dulu sering memancarkan warna yang berwarna merah delima karena adanya batu atau seperti semacam terowongan. Saya kurang tahu kenapa sampai dulu air yang ada di sungai itu bisa berwarna merah delima seperti itu. Untuk apa kalian nanya itu? Ya karena itu kan
sebenarnya kalau di bangsa kami manusia kurang wajar kenapa sampai air di sungai bisa berwarna merah seperti itu. Kenapa? Itu perkampungan kami. Itu perkampungan kami. Di dalam air itu ada perkampungan juga. Iya, itu tempat kami tinggal. Di dalam air itu Sudah bilang saya iya ya iya. perkampungannya yang seperti apa? Perkampungan Anda? Seperti masa Anda juga. Seperti bangsa kami juga. Dan katanya dulu di daerah sini, di daerah perumahan warga sering adanya kuda, seperti kuda yang lewat dan kedengaran sampai ke telinga warga di sini. Itu kudanya siapa? Tamu kami. Tamu memangnya Anda kedatangan tamu yang seperti apa kalau di bangsa Anda? Iya, tamu kami. Kedatangan tamu juga berarti sampai kuda itu. Dan katanya juga di sini ada sosok yang seperti Dayak seperti itu ya Bang ya, yang selalu mengganggu masyarakat di sini. Itu siapa? Apakah itu Anda? Saya tidak mengganggu. Cuma mengingatkan saja. Emangnya kenapa harus diperingatkan? Seterusnya kenapa setiap kali kami ingin melakukan proses biodinisasi itu selalu dengan dibalas dengan serangan. Sebelumnya kalau saya boleh tahu nama Anda siapa? Umum. Anda sudah berapa lama di sini? Sejak tempat ini. Sehingga hutan sebelum ada rumah penduduk di sana. Seterusnya, apakah Anda kenal dengan sosok yang ada berada di belakang tadi? Itu sosok. Sosok siapa? Ya, ada. Siapa? Hah? Kenapa Anda tidak berani dengan beliau? Hah? Untuk apa namanya Anda? Ya, jadi Ya, biar jelas itu siapa. Sampai membuat Anda minta maaf dengan beliau. Memangnya itu siapa? Tokoh di sini. Tokoh siapa? Sebelum kampung di sini dibangun dia yang dulu di sini dan telah melakukan saya. Lalu Anda menganggap beliau itu apa? Atasan Anda? Lalu Dan saya segani. orang yang Ada perjanjian saya seperti itu dulu. Terus saya dikalahkan maka saya segani. bila Anda dikalahkan, berarti harus Anda segani seperti itu ya? berarti dahulu pernah terjadi pertarungan di sini sebelumnya. Iya. Ya pemirsa Misteri Bahari, tumbuh mediator kita dan Bang Yajid saat ini benar-benar memang mengeluarkan asap dan Haifa berharap pemirsa Misteri Bahari juga bisa menyaksikan yang ada di rumah. Kamera mungkin bisa ke Bang Yajid biar lebih fokus. Tadi kenapa Anda selain merasa terganggu sampai banyak yang memberikan serangan, harus dengan cara seperti itu Bang? Anak buah saya yang telah membantu saya. Berarti Anda juga punya anak buah di sini ya? Di sini apakah di sini juga kampung atau Kan sudah saya bilang atau tadi. hanya di daerah sungai itu aja? Di sini juga Dan pusatnya dari sungai itu tempat saya. pusatnya di sungai itu tempat Anda. Gimana Bang? Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Satu lagi pertanyaan kami, apa memang benar di sungai itu ada terdapat batu merah delima? Kami pengen tanya, apa benar mitos yang selama ini dikisahkan atau di Tidak bukan? ada. Kami hanya ingin tahu. Bertanya, ingin tahu kejelasannya. Pusaka Anda. Dan apa benar dulunya setiap di sungai tersebut aliran sungai itu berwarna merah Bagi orang yang melihat saja. bagi orang yang melihat? Saat ini batunya masih ada di sana. Itu dia kan itu pusaka saya. Bisa Anda tunjukkan ke sana? Bisa Anda tunjukkan di mana tempat pusaka Anda itu? Menantang lagi. Bukan Tidak ada menantang. yang menantang, menanyakan. Kalau Anda boleh tunjukkan di sana, pusakanya di mana? Sanggup. Cabut sendiri. Kalau misalkan kami memang sanggup, kami bawa ya. Silahkan. Dari tanggung kita sendiri. Kan Anda sudah mengizinkan, kenapa harus ada akibatnya? Saya sudah bilang kan bila sanggup. Silahkan bawa dia sanggup. Kalau dia terangkat. Cukup. Bisa keluar sendiri atau dikeluarkan? Silakan. Silakan. Terima kasih banyak atas informasinya.
Ya pemirsa Misteri Bahari, tanpa harus dinetralisir, sosok tersebut bisa keluar dengan sendirinya, namun Bang Yajid juga masih membantu untuk menetralisir sosok tersebut. Namun sayangnya sosok tersebut tidak bisa menunjukkan kita di mana benda pusaka itu. Namun dia sudah menegaskan bendanya itu katanya ada di bagian sungai ya Bang. Cuma kita kurang tahu tepatnya di mana. Ingin usaha Anda semakin berkembang, produk usaha Anda diterima konsumen, atau kegiatan dan usaha Anda dikenal masyarakat? Kami siap membantu Anda menjadi mitra bisnis untuk mengembangkan dan mempromosikan usaha serta kegiatan Anda. Hubungi Buta TV, Inspirasi Banua. Misteri Bahari, tapi Haifa di sini mau menjelaskan dulu sebelum kita kesimpulan ya Bang ya. Pada saat kami tadi mau melakukan kembali tahapan mediumisasi yang kedua, ternyata kembali terjadi lagi ya Bang ya, pada saat di lokasi yang sebelumnya ada dua sosok yang merasuki tim kami sekaligus dan kembali juga berusaha menyerang Bang Yajid. Tadi suasana di sana pemirsa Misteri Bahari yang ada di rumah juga bisa lihat suasana yang ada di belakang, bagian belakang tadi sempat benar-benar tidak terkendali, sampai tim kami yang lain juga ada yang disekek, ada yang pokoknya suasana benar-benar tidak terkendali. Dan tadi Abang Yajid juga sempat buka diri di sana dia ya, buka diri di sana. Dan Haifa mau sedikit menggambarkan, menurut penglihatan Haifa, sosok yang merasuki tubuh Bang Yajid tadi memang benar-benar besar sekali, dan Haifa pun sempat mundur pada waktu itu karena melihat sosoknya yang benar-benar besar banget Bang. Mungkin Abang Yajid bisa ceritakan kembali. Ya, jadi sebelum saya pribadi buka diri ada melakukan sedikit ibaratnya pokoknya dengan mediator, selalu dari mediator pertama sampai mediumisasi yang kedua selalu kontak fisik ya. Iya, kontak fisik semuanya. Sebelumnya kita masih tidak selalu begitu ya Bang. Entah ini sambutan tidak senang dengan adanya makhluk-makhluk di sini dan kedatangan kita atau bagaimana, yang jelas itulah sambutan mereka dengan serangan fisik mereka. Dan sewaktu mediator kita menyerang tadi, saya melihat satu sosok di belakang, tepat di belakang sana. Sananya pohon bambu ya, ya Bang ya. Ada satu sosok. Memang kalau tidak sempat berinteraksi tapi saya pribadi mendapat bisikan bahwasanya kalau dari segi aura dan dari segi postur tubuh ya beliau memang tokoh di sini. Kalau bisa dilihat tokoh ya. Memang disegani ya Bang. Disegani. Dari segi postur tubuh aja besar. Memang kalau yang saya lihat tadi memakai jubah putih ya, dengan postur tubuh yang ya memang besar banget sih tadi ya, Bang. Kalau Haifa lihat besar ya. Iya. Saya pribadi pun melihat besar dengan juluran sorban sampai sini ya, juluran sorban dengan menggunakan bolang sampai sini, juluran ininya sampai sini. Beliau mengisyaratkan saja tadi, mengisyaratkan bahwasanya buka diri, ingin membantu ya, bahasa ini membantu. Karena tadi di sana suasana benar-benar tidak terkendali ya Bang ya. Jadi itulah yang saya rasakan sebelum buka diri tadi. Jadi pemirsa Misteri Bahari, begitu banyak kejadian yang kami dapat di lokasi ini, di Gunung Ronggeng ini. Bang Yajid berkali-kali kena serangan fisik. Haifa pun juga sempat sesak nafas karena di bagian belakang ada beberapa kru kami juga yang sempat hilang kesadaran pada waktu itu, dan sempat tadi ada yang sampai mau lari ke arah sana dengan sendirinya ya Bang ya. Dan sampai saat ini pun masih belum sadar juga. Jadi untuk penelusuran kita episode ini ya, banyak anggota-anggota kita yang lepas kontrol. Bahkan sampai sekarang belum sadarkan diri ya Bang ya.
Jadi punya kesimpulan dan hikmah apa yang mungkin kita bisa dapat di lokasi ini? Ya, kalau kesimpulan dan hikmah yang dapat kita ambil dari penelusuran kita hari ini, bahwasanya kita cukup mempercayai bahwasanya di kawasan Gunung Ronggeng ini tidak hanya hidup masyarakat di sini ya. Dalam artian masih ada dunia lain, dunia lain yang tepat berada di tempat penelusuran kita ini, dan marilah kita gunakan sebaik mungkin walaupun kita tidak melihat dengan mereka, bahwasanya kita tetap tawakal bahwasanya selalu kita dalam perlindungan Allah. Terima kasih banyak. Pemirsa Misteri Bahari, kesimpulan yang kami dapat dalam penelusuran ini, Haifah mau menegaskan satu hal dulu. Dari sosok yang menceritakan kepada kami tentang sejarah Gunung Ronggeng ini memang benar. Dulunya ada salah satu penari di sini yang diperkosa lalu dibunuh, namun kita tidak terlalu bisa mempatenkan informasi yang mereka berikan kepada kita, karena kita sendiri tahu bangsa jin itu memang suka memberikan tipu daya kepada bangsa kita manusia. Namun kita tidak bisa menjadikan informasi tersebut menjadi kabar yang fakta atau mungkin tidak, kita tidak bisa memastikan ya Bang ya. Namun hasil yang kami dapat seperti itu, dan kembali ke kesimpulan Bang Yajid, gunakanlah tempat ini dengan sebaik-baiknya, karena selain ada bangsa manusia juga ada bangsa jin, bangsa mereka ya Bang ya. Dan jangan sampai kita menjadikan tempat ini tempat yang kembali ke hal yang negatif. Kita cuma cukup mempercayai dan menghormati keberadaan mereka di lokasi ini. Bang Yajid, terima kasih banyak atas penelusuran di malam hari ini. Seban.
Di Lampung sana. Sana. Haifa ke tengah, Haifa ke tengah. Dek. Kalau karet mah bahak. Terus di kan udah. Udah pasti kadang aja. Ada. Kamera siap. Sekejap aja lah. Macet lah. Tutup. Siap.
tengah.